Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang buku 40 hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Ini ditulis oleh Ustaz kita, Ustaz Muslim Al-Athari hafizahullah, masuk pada yang ke-16, yaitu sebab meraih dua kebebasan dari sifat munafik dan siksa neraka. Artinya dengan sholat berjamaah orang tersebut mendapatkan dua kebebasan, bebas dari sifat nifak dan dari neraka. Kita bawakan dua hadis. Hadis yang pertama hasan, hadis yang kedua nanti hadis yang dhaif yang harus kita pahami bersama. Yang pertama hadis yang hasan. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman." Barang siapa yang salat karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Fi jama'atin, 40 hari orang tersebut jamaah. Alias salat berjamaah selama 40 hari. Kemudian yudrikut takbiratal ula. Kemudian dia selama 40 hari itu mendapatkan takbiratul ulanya imam. Mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Maka orang yang bisa melaksanakan demikian, sholat selama 40 hari, kemudian mendapatkan takbiratul ihramnya imam, kutiba lahu bara'atani, akan ditulis baginya dua kebebasan. Ini keutamaan. Dua kebebasan. Pertama, bara'atun minan nar, dia dibebaskan dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan dibebaskan dari sifat munafik. Ini jadi keutamaan yang besar ketika dia bisa sholat jamaah 40 hari dan dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ini hadis yang hasan, hadis yang bagus yang bisa diterima. Kemudian yang kedua, hadis yang ini dhaif. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, man shalla fi masjidi arba'ina sholatan. Barang siapa yang sholat di masjidku, maksudnya di masjid apa? Masjid Nabawi. Kalau masjidku berarti Masjid Nabawi. Barang siapa yang sholat di masjidku ini arba'ina sholatan, selama 40 sholat. La yafutuhu sholatun, tidak ada yang ketinggalan satu sholat pun. Ya, tidak terluput dari satu sholat pun selama 40 sholat. Kutibat lahu bara'atun minan nari wa najatun min adabi wa bari'a minan nifaqi, dia akan ditulis baginya kebebasan dari neraka, kebebasan dari adab, kebebasan dari sifat nifaq. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan Syekh Al-Arnaud menyatakan sanadnya dhaif. Syekh Syu'aib Al-Arnaud menyatakan sanadnya dhaif. Kenapa? Sebab ada perawi majhul yang tidak dikenal, itu bernama
Ubaid bin Umar. Ubaid bin Umar. Maka hadis yang kedua ini hadis yang sanadnya lemah atau dhaif bahasa Arabnya. Maka di sini kita bisa mengambil faidah atau beberapa pelajaran. Yang pertama adalah keutamaan merutinkan sholat berjamaah di masjid. Masjid mana saja? Ya, sifatnya umum. Tadi dia sholat jamaah bahkan rutin, bahkan sampai 40 hari dan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ini keutamaan yang besar tadi. Yang kedua, keutamaan salat berjamaah di masjid 40 hari dengan selalu mendapatkan takbiratul ihram. Takbir yang pertama dari imam. Alias tidak pernah masuk selama 40 hari. Kemudian yang ketiga, orang-orang munafik di zaman Nabi SAW berat melaksanakan sholat jamaah. Coba berarti 40 hari itu kan sebulan lebih. Sebulan lebih, sehari 5 kali. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 1 hari. 800 kali sholat. 40 kali 5. Ya 40 kali 5. 200 sholat berarti. Gak pernah ketinggalan sholat. Gak takbiratul ihram gak pernah ketinggalan. Gak masuk 1. Ya, jadi terus yang 40 atau yang sudah kita kerjakan itu pahalanya tetap, tapi belum mendapatkan kesempurnaan yang 2 kebebasan tadi. Kemudian yang berikutnya, wajib meyakini adanya neraka dan siksaan di dalamnya. Demikian juga adanya surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Yang kelima, bahaya sifat kemunafikan, sebab orang-orang munafik akan masuk neraka dan kekal di dalamnya, walaupun mereka sholat secara lahiriah, namun batinnya tidak beriman. Yang keenam, wajib beriman lahir dan batin, tidak seperti orang-orang munafik. Dan yang ketujuh adalah yang kita waspadai, kesalahan anggapan keutamaan khusus sholat arba'in di Masjid Nabawi. Khusus sholat arba'in di Masjid Nabawi, yaitu sholat 40 kali di Masjid Nabawi, sebab hadisnya ini lemah. Jadi ini tidak bisa dijadikan rujukan karena lemah. Namun tentu sholat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang sangat besar, sebab sekali sholat di dalam Masjid Nabawi seperti 1000 kali sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Jadi tetap untuk semangat untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Beda kalau Masjidil Haram di Mekah, kalau Masjid Nabawi di Madinah. Jadi beda antara Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah. Keutamaannya juga berbeda. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Jadi kesimpulannya adalah tentang hadis yang kita bacakan, orang yang dibebaskan dari 2 sifat, ya, sifat nifak dan siksa neraka, adalah orang yang dia bisa menjaga sholat selama 40 hari secara berjamaah
dan dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kemudian hadis yang menyatakan sholat 40 hari di Masjid Nabawi, ya selama 40 sholat, bukan 40 hari, 40 sholat di Masjid Nabawi, itu adalah hadisnya lemah. Hadis itu adalah perawi yang majhul yang bernama Nubaid bin Umar. Demikian, semoga bermanfaat yang sedikit ini, dan semoga Allah memudahkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan dan mengikuti jalan yang benar dengan terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tunjukkan kepada jalan yang lurus. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.